Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang mengikuti podcast kita pada siang hari ini. Izin memperkenalkan, saya Zakirman. Saya di sini bertugas sebagai host dalam acara podcast kita dalam FGD, F-Keep Good Discussion. Nah, topik kita pada siang hari ini sangat menarik dan bintang tamu kita semuanya sudah super-super dan expert di bidang tentang ujian gitu loh. Nah, baik sobat-sobat mahasiswa semua, di sini bersama kita sudah hadir Bapak Raden Sudarwo atau Bapak Darwo ya Pak? Ya. Ya, Pak Darwo ini adalah dosen di pendidikan guru sekolah dasar. Oke, dan Pak Darwo ini kita spill sedikit pernah 3 kali ya Pak menjadi kepala UPBJJ mulai dari Ternate, terus Mataram, Purwokerto dulu. Ternate, Purwokerto, kemudian Mataram ya Pak. Oke, jadi Pak Darwo ini sudah sangat 9 tahun di daerah. 9 tahun ya, 9 tahun di daerah dan garda terdepan ketika sedang ada ujian ya Pak. Insya Allah. Jadi apapun tentang keluhan mahasiswa di ujian insya Allah bisa tertangani dengan baik oleh Pak Darwo. Oke. Baik, Bapak, menarik nih. Kan sebentar lagi nih mahasiswa-mahasiswa kita akan menghadapi ujian lah ya. Nah, beberapa minggu lagi baik itu dari modusnya tutorial online, tutorial webinar, atau mungkin bahkan ada yang tatap muka ya Pak. Kalau ada, dia akan segera melaksanakan ujian. Nah, untuk pertama kali Pak, bagaimana mahasiswa itu bisa tahu Pak dia ujiannya kapan, kemudian jam berapa, di mana, apa yang harus mahasiswa pertama kali lakukan Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Zakirman. Jadi sebenarnya pada saat dia sudah menjadi mahasiswa, kemudian meregistrasikan mata kuliah, di sanalah sudah ketahuan jam ujiannya. Yang belum adalah tempat ujiannya atau lokasi ujiannya. Lokasinya udah, dia tempatnya misalnya memilih Jakarta Timur, muncul Jakarta Timur. Tinggal lokasi ujiannya pada itu yang belum kita ketahui. Itu diketahui setelah ada proses lebih lanjut yang diproses oleh bagian DAK, Biro Akademik, itu diproses baru nanti muncul lokasi ujian yang dikirim oleh UT setempat. Oke, baik. Gitu. Jadi artinya gini ya Pak, UT itu sangat prepare sekali ya Pak. Sangat baru sekali. Mulai meregistrasi, ujiannya sudah ketahuan. Tanggal berapa udah tahu. Jadi mereka itu seharusnya tidak ada alasan bahwa saya nggak bisa ujian ada acara undangan. Nggak bisa. Karena sudah terjadwal dari awal, ini loh waktu ujiannya, tanggal sekian, semuanya udah ada. Jadi prepare waktu 2-3 bulan yang lalu, dia udah ada. Berarti untuk mahasiswa sekalian no ngeles ya Pak. Nggak tahu ujian, nggak ada jadwal, nggak tahu gitu. Betul. Padahal sebenarnya ketika teman-teman mahasiswa meregistrasi pertama kali, istilahnya bayar billing itu ya Pak. Di situ udah kelihatan ya. Bayar SPP-nya udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Waktu registrasi kelihatan. Dia ujiannya jam berapa, kemudian tempatnya di mana kelihatan. Kalau tatap muka udah kelihatan nomor ujian juga ya Pak? Itu kan dicetak mereka 10 hari sebelum ujian. Di KTPU itu, ya? Di KTPU cetaknya nanti gitu. Tapi setidaknya mahasiswa kita sudah tahu ya dia ujian. Dan modus ujiannya juga sudah ketahuan, ada di katalog, ada semuanya. Oke, baik. Jadi begitu sobat-sobat mahasiswa sekalian. Jadi sebegitu care-nya UT baru mulai registrasi udah dikasih tahu nih ujiannya kapan, modus ujiannya seperti apa gitu. Jadi nggak ada alasan tuh buat mahasiswa sekalian, saya belum persiapan, saya nggak tahu jadwalnya, saya lupa, ketiduran, nggak ada itu ya Pak ya. Ada. Jauh-jauh hari sebelum kuliah itu dimulai, mereka sudah pada tahu. Tapi kan ini Mas, untuk bisa memahami itu ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Misalnya, setelah dia meregistrasi, dia itu harus ikut orientasi masa baru. Terus pembekalan PKBJJ namanya, terus badan workshop tugas dan workshop ujian. WKTU itu ya Pak ya? WKTU. Nah, ketiga komponen ini sebagai fondasi mahasiswa itu untuk bisa lanjut sampai dengan akhir. Insya Allah. Karena di sana dikasih tahu kapan tutorial online-nya, bagaimana caranya, semuanya diajarkan semuanya di sana. Dan itu semuanya gratis kok. Gratis lagi ya? Berarti dikasih makan lagi Mas. Dikasih makan, disiapkan konsumsi, acaranya gratis gitu. Jadi mahasiswa itu memang benar-benar dibekali ya Pak. Dibekali. Kalau mahasiswa itu memang mengikuti semua yang sudah disiapkan oleh UT, itu sukses, kiat suksesnya salah satunya itu ya rekan-rekan mahasiswa, ikutilah semua yang sudah disiapkan baik dari mulai PKBJJ-nya sampai ke WKTU-nya ya Pak. Jadi di situ akan diajarkan bagaimana cara kita mendapatkan keterampilan belajar jarak jauh, kemudian bagaimana kita bisa tahu ini ujiannya seperti apa. Jadi
nggak ada lagi tuh Pak. Kadang kan banyak nih curhatan-curhatan para dosen-dosennya di Ya, grup mahasiswa menjelang ujian masih tanya, saya ujiannya ini bentrok, ini bentrok. Harusnya kan itu tidak terjadi ya ya, Pak. di awal legislasi sudah kelihatan bentrok atau tidak. Oke. Tapi kalau mahasiswa itu mengambil paket SIPAS, Mm-mm. yakin tidak bentrok. Karena itu sudah diprogram oleh prodi masing-masing, oleh akademik kita, jadi Udah udah ya. aman. Oke. Yang bentrok itu kalau mereka RPL ngambil mata kuliahnya, mohon maaf, saya dalam arti ngeteng ya, milih. Milih. Saya mau berapa SKS ya itu. Ya. Kadang-kadang ada bentrok. Ya. Oke. Makanya kalau yang begitu harus membuat eh, Rencanaan ya. rencanaan. Ah. Apa kalau saya nyebutnya itu paket arahan sendiri, diri sendiri. Oh Hmm. semester ini saya ambil mata kuliah ini. Kenapa? Kalau enggak, ada mata kuliah yang jamnya itu katakanlah 25 kan malas diambil. Ya. Atau jam 1 pertama jam 7 ujian, malas Oh berangkat iya. pagi. Atau terakhir udah capek. Nah itu kan kadang suka lupa nanti aja. Nah itu kalau tidak dibuat paket arahan, dia akan tertinggal nanti. Kalau misalnya ada 5 mata kuliah yang jamnya 25, kan Iya. ketemu 5 semester. Iya. Kalau nggak lulus sekali, Ulang lagi. jadi 6 semester. Tambah terus. Nah, Sampai berikut ya berikutnya. itu yang jadi susahnya di UTER rasanya begitu. Tapi kalau udah terplanning dengan dari awal, insya Allah sesuai dengan kemauannya mereka, Kemauan ya. cita-cita mereka lulus Ah. tepat waktu, Mas. Oke, teman-teman mahasiswa. Jadi intinya itu planningnya juga harus mantap ya, Pak. Betul. Jadi mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin baru semester 1, mungkin belum tahu apa beda SIPAS non SIPAS ya, Pak. Ya, Nah, kalau SIPAS itu kan sistem paket semester. Iya. Artinya mereka mengikuti perkuliahan, betul. memilih mata kuliah itu sesuai dengan yang sudah di Iya. katalog ya Ya, ditentukan ya. katalog, betul. Nah, tapi bagi mereka yang non SIPAS, nah mungkin sering tuh ketemu ada yang Ya, bentrok. pilih mata kuliah masanya kan. Iya. Dan bahkan ada yang tertinggal, Mas, kalau dia nggak teliti. Oke, ada yang tertinggal Ya, ya. makanya seorang mahasiswa itu harus minimal, Hmm. kalau nggak mau nyetak katalog atau dulu katalog berat, ya minimal kurikulum pada prodi yang bersangkutan. Iya, itu saja di Cuma 2 screenshot ya. lembar Iya. segitu, simpen di meja lah, di Terus kamar. ditandai Ini udah semester diambil berapa. ini gitu. Iya. Ya. Artinya sudah terplanning dengan Baik, baik. Mau betul. mengambil ini semester berapa, Ya. semester berapa itu nanti Betul. bakal dikasih tahu ya, Pak ya. Ya. Nah, juga menarik Pak, tadi Pak Darwo bahas tentang bentrok, Pak. Nah, berarti mahasiswa itu saat pertama kali registrasi dia bisa tahu ya, Pak? Bisa. Saat memilih mata kuliah, ini kasusnya mungkin case-nya di non-SIPAS ya. Ya. Ketika mahasiswa non-sistem paket semester, maka nih dia milih 6 mata kuliah. Ya. Nah, berarti dari 6 itu nanti akan ada tanda ya, Pak, Tanda. kalau ada yang bentrok. Iya, betul. Itu kan ada jam ujiannya jam pertama 1.1, 1.2 dan seterusnya sampai 1.5. Nanti hari kedua juga 2.1 sampai 2.5. Itulah jam-jam ujian yang harus dia patuhi. Patuhi, oke. Iya. Berarti kalau kita bicara tentang kode ujian ya, Pak, Iya. kode waktu ujian. Misalkan nih, Pak, ada kodenya 1.3. Nah, itu maknanya bisa dijelaskan nggak? Hari pertama jam ketiga. Oke, jadi gitu ya, Nah, sobat tapi ini mahasiswa. ingatnya Indonesia Tengah, Barat sama. Kalau jam 7 mulai di Jakarta, Barat, berarti waktu tengah jam 8. Waktu timur jam 9. Iya, iya. Nanti di timur udah jam 6 sore, di Jakarta masih jam 4. Nah, karena berbeda waktu 2 jam. Gitu, Mas. Oke, berarti itu menyesuaikan Serentak. dengan waktu. Iya. Serentak ya, Pak? Sama. Serentak. Itu ya. Oke, jadi Ujian tatap muka sama. Oke, jadi rekan-rekan mahasiswa perlu saya tegaskan bahwa ketika ujiannya itu tatap muka, maka rekan-rekan mahasiswa mengikuti waktunya itu adalah Indonesia Barat ya, Pak? Ya, yang tertera di KTPU masing-masing. Oh, KTPU masing-masing. Oke, Iya, kan ada tertera di wilayah KTPU masing-masing. Kalau misalkan itu jam 7, berarti jam 7-nya di Barat. Tapi kalau Iya, di sananya mungkin jam bisa jadi 8. jam 8. Nah, oleh sebab itu hati-hatilah bagi teman-teman yang ada di Indonesia Tengah atau Timur numpang ujian ke Jakarta. Oke. Kalau ngaji di sana jam 8 pagi di tengah, ternyata di sini jam 7. Iya, Ya kita ngerti bukan waktunya dia di sana, Oke. waktu setempat di sini. Nah, itu suka keliru, Mas. Makanya di Mataram dulu suka begitu, datang ngepas jam 8. Itu kelewat 1 jam, nggak bisa ikut. Berarti kalau kita nggak ada Gitu. sistem ujian susulan ya, Pak ya? UTM nggak ada. Nggak ada ya, berarti Nah, tapi kalau ujian online bisa reschedule. Oke. Tapi tergantung lapor ke BJJ, nanti BJJ yang ngatur. Tidak semuanya mahasiswa. Oke. Nanti kita akan ada batas waktu ujian kapan. Nanti Mbak Ira yang tahu persis kapan jam-jam ujian dilakukan. Iya. Oke, baik. Nah, menarik ya, Pak. Kita mungkin fokus di depan dulu ya, Pak, yang Baik. bentrok-bentrok tadi. Saya juga mungkin merasa ini ya, waktu pertanyaan mahasiswa. Saya jawab, ujiannya bentrok gitu, Pak. Nah, ketika bentrok itu apa sih, Pak, yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ya, dia harus lapor ke BJJ, nanti kan bisa minta untuk ujian online. Oke, Ya, baik. karena kalau online itu kan bisa bergeser jamnya kan. Gitu. Oh, Tapi harus ikut BJJ ya. Iya, Nah, ini BJJ karena adanya di tempat BJJ, ya sudah ikut di situ. Gitu. Misalnya di kabupaten mana nggak ada, karena jumlahnya sedikit.
ada BJ, ya itu BJ. Ya, oke. Tapi kalau itu nggak bisa, karena sesuatu lain hal, misalnya dia ada di tengah laut atau apa, bisa dengan ujian semi proctoring. Oke, semi Tapi harus punya proctoring. device 2 minimal ya, Ya, untuk oke. mengerjakan, untuk kameranya, kan itu dari kameranya. Siap, siap, Itu siap. juga bisa Mhm. begitu. Artinya gini ya, sobat-sobat mahasiswa sekalian, jadi ketika sobat-sobat mahasiswa registrasi, kemudian sudah ketahuan itu bentrok, nah hal pertama yang bisa dilakukan adalah menghubungi BJJ, PBJJ dulu ya ya Pak ya, jadi nanti betul. konfirmasi bagaimana tindak lanjut. Ya, Tapi solusinya itu kalau pertama kan plan A-nya, solusi pertamanya kita mengganti ujiannya ya Pak. iya dengan ujiannya online pasti. Ya, tapi kalau misalkan tidak, berarti mahasiswanya harus mengalah ya, harus mungkin apakah ada opsi dia akan mengganti mata kuliah atau gimana Pak? Enggak ya? Kalau matematikanya nggak diganti ya, Enggak, aku cuman tetap. oke. Cuma eh, bentuk ujiannya Untuk ya, ujiannya ya yang berarti. tadinya tatap muka, Diganti ke ya karena ujian online. harus yang satu tatap muka, satu yang online. Oh Mana iya. yang muncul kan kita nggak tahu nanti. Iya, iya, iya. Nah, tetapi untuk ujian tatap muka itu mahasiswa tidak bisa semena-mena saya nggak ikut ujian besok nyusul, nggak ada. Oke, berarti Ya, tatap muka itu iya lebih sesuai dengan disiplin tanggalnya. ya? Kayak Ya, besok tanggal kalau nggak salah 16 17 ya ya, Desember ya, kalau tidak salah. 17. Nah itulah ujiannya di tatap muka. Hmm. Tapi untuk online-nya tanggal 12 sudah mulai kayak Jakarta kalau nggak salah tanggal 12 besok sudah mulai ujian online. Oh, udah mulai Ya dibuka tergantung daerahnya gitu ya. masing-masing, Tapi kalau BJ UTM masing-masing. dia harus serentak ya, Iya, Pak, di tanggal yang tergantung. ditentukan Iya, misalkan 16, 17. iya. Oke. Nah, itu harus kita harus patuh dengan itu. Jamnya juga sama. Gitu. Oke. Ada pertanyaan ya? Tahu sini. Oh, itu prodi ya. Oke. Mungkin kita sambil interaksi ya, Pak. Ada yang Oh, di baik, baik, Instagram siap. kita juga ada yang ternyata sambil kami. Sekarang udah ada berapa yang nonton? Oke, Iya, iya. 1,5K ya. Nah, ini ada dari @novita_andika12. Nih, dia bertanya. Dia manggilnya Kak, Pak, karena bahasa Instagram ya. Oh, Kak, untuk pariwisata itu apakah dia masih baru atau lama? Prodi pariwisata itu baru apa lama? Itu maksudnya ya? Oh, oke. ya. Kalau di wisata udah cukup lama Hmm. ya, dan tahun ini meluluskan. Semester ini setahu saya akan ada lulus Oh, satu akan ada angkatan. lulusan. Oke. Iya. Karena dulu pertama itu ada di 5 BJJ, di antaranya Mataram. Oh, Mataram Jadi dapat pertama pariwisata saya ya, Pak? membuka program studi 5 BJJ yang berkesempatan Hah? untuk membuka pariwisata. Oh, Tetapi semester yang lalu seluruh BJJ sudah boleh membuka buka pariwisata. pariwisata. Oke. Ya. Kalau boleh di-spill, Pak, dulu yang 5 JJ itu apa aja, Pak? Seingat saya Mataram, Hah? Palu, Ya. Batam, Pontianak, sama satu lagi mana lupa saya gitu. Karena Oke. saya ingatnya Mataram aja karena saya Mataram kejar ya? target gitu. Iya. Kemudian pada waktu itu Mataram dapat beasiswa CSR 26 orang. Jadi saya ingat persis Wah, waktu itu. oke, keren Ya, sekali ya Pak waktu itu ya Pak. Berarti ya, langsung dapat mahasiswanya 26 ya ya. yang untuk Dan pariwisata. dari Bali Hah? itu ada 20 yang beasiswa dititipkan di Mataram. Di Mataram. Tapi begitu Bali mulai boleh buka, yang 25 orang ditarik lagi ke Mataram, ke Ke Bali. Bali. Denpasar ya, begitu. Iya, Itu iya. Denpasar. Hotel di Tarik. Denpasar. Ya karena dia udah berhak. Oke, Nah, oke. dan pada waktu itu, waktu 5 BJJ, mahasiswa kami itu ada yang dari eh, luar Jawa ya, seperti Hmm. Samarinda, Surabaya, itu banyak mahasiswa kami. Oke, Bahkan berarti dari Bandung, lintas. Jakarta. Iya. Boleh juga, mau kemana aja tinggal pilih. Jadi sebenarnya UT itu tidak mengkotak-kotakan ya Pak. Tidak, Tinggal di Surabaya harus masuk UT Surabaya tidak, tidak. gitu ya. Ya, Jadi UT Surabaya ditinggal Surabaya tidak tertutup kemungkinan kalau dia ya, berminat mendaftar ke UT Mataram atau mungkin Lombok ya kalau kenalnya ya, UT Mataram atau Lombok juga ya. dipersilahkan gitu. Karena anak saya di Jakarta, waktu saya di Jakarta, daftar Jakarta, Hah? begitu saya ke Ternate, daftarnya saya pindah ke Ternate, ujiannya di Jakarta. Saya ke Purwokerto, tapi pindah ke Purwokerto, ujiannya di Jakarta. Saya ke Oke. Mataram, pindah di Mataram, anak saya Hah? masih masuk Mataram, tapi ujiannya di Jakarta. Dan akhirnya lulus di Mataram. Oke, Nah, berarti jadi bisa, bisa sangat mudah. seperti itu ya Pak. Ya, So fleksibel itu UT ya teman-teman. Jadi, makanya tadi ah, nggak ada alasan saya nggak bisa ujian. Kenapa? Karena teman-teman yang dari Mataram misalnya ada tugas di Jakarta mhm. sebagai anggota polisi bisa ujian di Jakarta. Yang penting 10 hari sebelum waktu ujian harus sudah melapor ke UT Ya, tempat yang mau dituju. ya. Nanti akan diatur tempatnya. Dia minta di mana? Jakarta Timur akan ditempatkan di Jakarta Timur. Jakarta Utara tempat di Jakarta Utara sesuai dengan permintaan. Oke, intinya tidak dadakan ya Pak, Iya, karena kita itu butuh ya persiapan menyiapkan dulu. naskahnya Iya, mereka, gitu kan oke. kasihan panitia ujian itu kelabakan nyari-nyari Hmm, naskah. Karena haknya dia ada di Mataram tadi. iya benar Nah, ya. berarti kan harus kita siapkan lagi untuk di Jakarta. Oke, ini Kan tanpa biaya juga ini itu. salah satu kalau dilihat FAQ ya, pertanyaan yang sering muncul dari mahasiswa. Itu Ya. salah satunya sudah terjawab oleh Pak Darwo tadi.
Ketika dia misalkan nih kita mendaftar di UT Mataram, Ya, kemudian kita bertugas di Jakarta. ya. Apakah kita harus pulang ke Mataram? Jawabannya tidak ya, Pak. Tidak bisa. Ketika waktu ujian, tapi dengan Betul. syarat kita harus melakukan konfirmasi atau melakukan Ya, apa namanya? Konfirmasi ulang dulu, ya. registrasi kalau kita akan ini apa namanya? Akan istilahnya bukan numpang ujian ya, Pak, istilahnya akan ikut ujian di situ. Iya, jadi kalau memang seperti ada karyawan BAKN, Mhm, BAKN itu mhm, dia masuk Mataram. ya, Tapi ujiannya di Jakarta. Dia dari awal udah milih tempat ujian Jakarta Utara karena dia orang Jakarta Utara. mhm, mhm, Nah, jadi dia otomatis dari Jakarta Utara. Tapi kalau dia tidak mengisi Jakarta Utara, dia ngisi Mataram, nanti dia numpang ujian. Tapi mmm, kalau dari awal dari tempat ujian mau di mana seluruh Indonesia, ya silakan aja. oke, Tergantung mereka. Dari awal memang saya nanti tanggal sekian saya ada di Padang, udah saya milih ujian di Padang. iya Itu iya, udah siapkan naskahnya asli, heeh. memang milik milik yang bersangkutan. Nah, Gitu. pertanyaannya, Pak, apakah itu berbayar, Pak? Kalau Nggak seperti ada, itu tidak ya? tidak Sudah ada. include semua dalam Semuanya tidak berbayar. oke, include semuanya dalam uang, kuliah yang sudah dibayarkan Iya, di awal ya, Pak? ya. Jadi mahasiswa itu sebenarnya kalau bicara itu seperti misalnya program studi ilmu hukum, Ya. itu hanya 12 juta udah sarjana di UT. Oh, seperti itu Ya ya, kan Pak? katakan 1,5 Oh, lah. iya iya iya, dikali SPP-nya kan 1,5 berapa tambah ongkos sekitar 1,5. ah, Karena saya orang nggak bisa berhitung ya. Tinggal ah, 1,5 kali 8 semester. iya iya Kan iya, berarti kan 12 juta 12 juta sarjana. sudah menjadi Lulus iya, sarjana, terus. terus se-fleksibel itu kuliah di Betul. UT. Ya. Itu pun nanti yang mau menjadi guru juga bisa seperti itu Iya, ya, Pak, bisa ya? ya. Tapi Oke. juga harus diingat kalau kita mahasiswa kalau udah ujian ya tentunya punya IPK yang bagus, Mas. Iya, Kan oke. gitu. Jadi Wah, kalau saya ditanya syarat lulus di UT berapa sih? Kalau saya iya. bilang 3,5 IPK-nya. Lu kok 3,5 Pak? Ya kalau ingin 3,5 ya saya nggak lulus. B dan A baru 3,5 kan gitu. Kalau Iya, mau B, mau 3 IPK-nya ya minimal nilainya B B semuanya. semua. Nah itu jadi Heeh, IPK 2 nggak lulus. Kalau ingin nyari IPK yang bagus kan begitu. Jadi bagus, saya itu ya. nggak lulus ya. Jadi kalau saya mau ngeledek Mas Pak Iya, begitu Mas. Supaya semangat dia punya motivasi. memotivasi mahasiswa ya, Pak? Iya, Oke. Ini mungkin gitu. pertanyaan kita seputaran ujian, ternyata ada Ya. juga yang bertanyanya agak berbeda sedikit Nggak ya, Pak. Tapi apa-apa. kalau misalkan Pak Daru bisa bantu jawab, boleh Insya ya, Pak? Allah. Ini ternyata menarik. Kita kan podcastnya ternyata tidak hanya diikuti oleh mahasiswa FKIP ternyata ya. Ya, Banyak yang mahasiswa lainnya juga ya, mengikuti. betul. Contohnya ini nih, Pak, pertanyaannya. Hmm. Apakah lulusan dari sekolah penerbangan bisa langsung masuk pariwisata? Nah, mungkin kita bicara syarat-syarat mahasiswa kali ya, Pak. Ya, Kalau FKIP mungkin ada syarat guru. Nah, ya, kalau kan Pak Daru udah pengalaman di pariwisata tuh di Mataram. ya. Nah, apakah bisa seperti itu, Pak? Ya, untuk di program studi apa aja bisa. Bisa. Yang Oke. penting dia punya ijazah SLTA. Oke. Dan SLTA minimal itu. Tapi kalau Setara SLTA iya, atau SLTA, Pak? setara SLTA ya, bisa. Maksudnya kalau paket berarti Paket saya boleh. oh boleh berarti ya, Boleh, Pak? sangat-sangat boleh. Kami di Mataram paket saya udah saya tarik, saya ajak untuk kuliah di UT dan Oke. udah banyak masuk. Iya, iya, iya. Kepala desa juga udah masuk ke UT. Nah, untuk pariwisata boleh aja mereka daftar di platformnya apa. Tetapi kalau dia punya pengalaman Mhm. ke depan Ya. akan bisa dia lakukan. Sekarang yang bisa dilakukan oleh kredit untuk pariwisata itu baru yang dari eh, penguatan akademik ya. Artinya Mhm. dia D3 mana itu baru bisa Oh, diakui. dari kredit. Tapi nanti ke depan pengalaman dia bekerja akan bisa RFL itu sedang dirancang Ini itu. dirancang ya, Pak, Iya. istilahnya kalau ada pengalaman-pengalaman Iya, kerja itu bisa iya. dipertimbangkan. Sama Nanti juga kayak di gimana? FKIP ya, Pak, Iya, pengalaman DFG, mengajar sekian betul. tahun itu bisa Iya, dibebaskan berapa betul. SKS Ilmu gitu. pemerintahan juga untuk kepala desa sudah bisa juga Oke, sekarang. berarti ya Jadi banyak itu kemudahan untuk mereka, termasuk ujiannya juga saya rasa nggak akan sulit karena mereka mudah waktu juga Sabtu Minggu. Jadi mereka nggak perlu harus kemana-mana, cuma satu semester cukup 3 kali datang ke UT untuk ujian. oke, berarti Gitu. satu semester itu Cukup 3 kali kok saya. mengalokasikan waktu 3 kali Ya untuk saja ujian ya, ya, Pak? misalnya karena dia Nah, dapat ujian UTM UTM. 2 hari Ya, sama ujian online 1 hari ya. udah cukup. Oke. Atau UTM-nya 2 hari ya tinggal 4 hari cuma gitu aja kan. Mhm, Kalau THE kan di rumah nanti Mbak Mbak Ira bisa menjelaskan lebih lanjut. oke Gitu. oke. Oke, satu hal lagi, Pak, mungkin apa pesan Pak Darwo terhadap Ya, mahasiswa kita yang akan mengikuti ujian? Nah, mungkin, apa kan kita sering tuh mahasiswa tuh kadang suka teledor, tidak melihat ya, jadwal, atau mungkin dari pengalaman Pak Darwo bisa, mengingatkan kembali ke mahasiswa kita? ya baik. Jadi setiap mahasiswa memang harus punya karir akademik.
Itu harus Oke. wajib diunduh, tempel di kamar supaya ingat kapan ujian. Bila perlu menjadi di wallpaper-nya itu ada jadwal ujian gitu. Dan Oke. bisa aja begitu. Nah, sepanjang mereka menjadi bawah itu mahasiswa, dia pasti akan belajar. Oke. Sehingga pada saat ujian, sudah tidak harus, saya mau belajar dulu nanti jam kedua, rugi. Justru kalau mau ujian kita udah calling down. Jadi malam itu udah nggak usah perlu belajar lagi, kita calling down bahwa besok siapaan fisik kita berangkat lebih awal untuk ujian. Oke. Apapun bentuk ujiannya, mau THE, mau ujian online, mau tatap muka, Bukan. mau pilihan ganda, mau urean, Ya. kalau dia udah siap belajar, udah siap, pasti akan bisa. Jadi Oke. kuncinya adalah mahasiswa harus belajar. Ya. Minimal sehari katakanlah 3 jam, tapi rutin. Kalau hari ini saya nggak baca 3 jam, besok nambah. Oke, iya. 3 jam utang. Nah, kalau itu diprogram, yakin mereka Mm. bisa lulus Bisa dengan lulus baik sukses sesuai ya, dengan Pak. target yang dia inginkan. Misalnya IPK dengan tadi 3,5. Ya. Itu bisa. Banyak yang melakukan semacam itu. Saya selalu ingatkan pada para mahasiswa, di mana saya bertugas, saya ingatkan itu. Jadi jangan hanya sekedar lulus dari UT, tapi teman-teman yang punya kualitas. Carilah ilmu, jangan cari ijazah. Kalau ilmu, ujian pasti bisa lulus, berarti punya ijazah. Oke, super sekali dari Padaro ya. Jadi Oke. pasti bisa. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa pesan dari Padaro tadi, disiplin dan terencana ya, Terencana, Pak. betul. Konsisten terhadap waktu. Waktu untuk Belajar belajar. tiap hari itu alokasikanlah waktu. Iya, karena yang Hmm. sibuk itu kan cuma 2 bulan di Iya. UT. Jadi jangan sampai ada kesan, wah kuliah di UT 2 bulan, kapan belajar saya? Iya. Enggak, semenjak dia registrasi, misalnya besok ujian. Januari udah registrasi mata kuliah, udah registrasi aja. Iya, oke. Anggap aja lulus mata kuliah. Dapat Mulai. bahan ajar dibaca sampai dengan Juni ujian. Kan 5 bulan juga. Iya, jadi Jangan sebenarnya udah mau tutup baru baru bayar. bayar Ya, ya. jelas Oke. aja waktunya sedikit. Nah, Heeh. jangan itu gitu maksud saya. Jadi itu perlu diluruskan tuh waktu belajar bukan dua bulan itu. Bukan, Sebenarnya semenjak jadi mahasiswa start belajar. start sudah Iya, dari awal semester sebenarnya kita udah belajar tapi secara mandiri ya, Pak ya. betul. Memang harus begitu. Karena UT kan memang 80% belajar mandiri. Iya, 80% mahasiswa UT itu Iya. sukses dengan belajar Dan mandiri mandiri, betul, yang terprogram. 20% itu kan hanya bantuan belajar. Iya, Tutorial bantuan. online, Oke. web, kan begitu aja. Oke, baik. Mungkin bincang-bincang kita untuk sesi 1 ini kita cukupkan dulu ya, Pak Darwo ya. Baik, Terima Mas. kasih banyak Pak Darwo atas kesempatan yang sudah bisa hadir di sini. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan nanti tidak bosan ya Pak kalau kita Insya Allah, mengundang siap. lagi untuk kegiatan-kegiatan podcast kita yang berhubungan dengan ujian ataupun nanti bentar lagi registrasi nih Pak. Ya. Mungkin nanti kita juga butuh bantuan Bapak untuk sebagai Insya Allah, narasumber siap. di topik-topik tentang registrasi. Oke, Baik. Pak Darwo terima kasih Terima banyak kasih, atas Mas. bantuannya Siap. Bapak. Baik. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, kita rehat sejenak ya, kita break sebentar. Jika ada pertanyaan silakan langsung di live IG-nya, nanti akan direkap oleh tim kami. Terima kasih, kita break dulu kurang lebih 5 menit. Oke. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kembali jumpa lagi di FGD, FKIP Good Discussion. Kita menyambung sesi yang sudah berlalu segmen 1 tadi. Di segmen 2 kita juga punya bintang tamu yang super duper juga. Ibu Mutiara Makta. Bisa saya hello dulu sama mahasiswanya? Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar? Iya, jadi kita spill ya, Ibu Mutiara Makta ini dia adalah salah seorang dosen juga ya di program studi pendidikan guru anak usia dini dan juga diberi tugas tambahan di pusat pengujian ya, pusat pengujian Universitas Terbuka yang berkantor di Pondok Cabe di UT Pusat. Oke, Ibu, saya panggilnya Ibu atau Mbak aja ya? Mbak aja ya. Oke, baik, biar kelihatan kita itu sepantaran. Ya. Oke, ya, Mbak Ira. Baik, Mbak Ira, kita nggak usah langsung bahas tentang ujian-ujian dulu ya. Oke. Karena sekarang kan lagi musim-musim ujian nih.
Mhm. Mbak Ira, mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa baru ya, mahasiswa baru-baru yang mungkin baru semester 1, 2 gitu. Mungkin belum terlalu mengenal lebih jauh. UT itu sebenarnya layanan belajarnya kan ada 3 ya. Mhm. Ada TTM, Mhm. kemudian ada web, Web, kemudian ada lagi dengan tutorial tutorial online. online lewat e-learning. Nah, kalau ujian apakah seperti itu juga banyak tipe-tipenya atau memang cuma satu modus ujian? Iya, Bisa dijelaskan, Ibu Ira? iya. Kalau mahasiswa UT itu punya 3 pilihan skema ujian. Yang Mhm, pertama itu ada UTM ya, ujian tatap muka. Ini yang klasik banget, yang paling dasar, di mana oke. mahasiswa tuh kalau ujian tatap muka ya pasti bertemu dengan kertas dan pensil atau Oke, pulpen gitu ya. Sedangkan heeh, kalau yang skema kedua itu ada ujian online, paperless otomatis ya. Jadi mhm, teman-teman mahasiswa nanti langsung mengerjakannya itu berhadapan dengan komputer gitu. oke, Dan yang terakhir ada THE, take home mmm, exam. Nah ini sebenarnya sama-sama online gitu, sama-sama mahasiswa harus berhadapan dengan komputer begitu mhm, ya. Tapi bedanya dengan ujian online dengan skema take home exam adalah kalau ujian online itu ada pengawasan, mhm, sementara kalau THI itu tidak ada pengawasan. Jadi, oke, menarik gitu. ya. Jadi ujian di UT itu ternyata ada pengawas, ada yang tidak ada pengawas. Betul. Nah, untuk ujian online sendiri juga itu terbagi dua. Jadi Oke, ada dua tipe, ada live proctoring dan mhm, remote proctoring. Kalau yang live proctoring itu yang seperti tatap muka, jadi mmm, pengawasnya ada di sekitar kita. Jadi mahasiswa berkumpul di satu tempat, lalu kemudian oke, ada yang mengawasi begitu ya. Sementara heeh, kalau yang remote proctoring itu mahasiswa punya kesempatan untuk menentukan sendiri di mana mereka mau ujian. oke, di mana Mereka mereka tapi mereka harus, punya, peralatan yang mendukung seperti misalkan PC ya, komputer, mhm, laptop gitu dengan jaringan internet yang tentunya harus bagus. Nah, ketika remote proctoring online itu pengawasannya ya by online. Jadi apa namanya, kamera harus diaktifkan gitu oke, sehingga bisa diawasi oleh, pengawas dari UT daerahnya, oke, gitu. nggak bisa ghosting-ghosting ya di Nggak bisa ujiannya. gitu. Oke, Bu Ira nih, perlu dipertegas nih. Kapan sih modus ujian, maksudnya gini, di modus ujian seperti apa sih mahasiswa yang harus datang ke UPBJJ? Ah, Atau mungkin harus hadir ke langsung sa gitu? ke satu lokasi tertentu itu ya pasti UTM dan UO, ujian Oke, online gitu. UTM, ingat ya, dicatat ya rekan-rekan Ujian mahasiswa ya. tatap muka, UTM, ujian mhm, tatap muka, dan ujian online, online. heeh, Ujian online ya. mhm. Itu Ujian bisa ke online itu, UPBJJ atau heeh, ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh oleh UT sendiri oke. gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa sekalian memang harus memperhatikan secara seksama ya. Betul, Dia ujiannya modusnya apa? betul sekali Jangan gitu. sampai terlewat karena Mhm. UT tidak ada susulan. Ya, Oke untuk, ya. ujian tatap muka tidak ada susulan, Susulan. tetapi kalau memang ada kendala atau kondisi yang sangat-sangat Heeh. mendesak yang mungkin misalkan, eee, kecelakaan tiba-tiba ya, amit-amit jabang Amit-amit bayi, ya. tapi kan kita Oke. kan nggak bisa memprediksi misalkan ada hal-hal Heeh. yang seperti itulah yang sangat urgent sekali yang tidak Mhm. bisa ditinggalkan, itu bisa dialihkan, ujiannya ke ujian online. Tapi itu harus Oh, disertai dengan bukti-bukti yang betul-betul, tervalidasi ya. Yang itu bisa disampaikan ke, apa namanya, ke UT gitu. oke. Jadi itu bisa dialihkan ke Hmm, ujian online. menarik ya. Jadi Mhm, tetap teman-teman mahasiswa disiplin waktu di UTM ya. betul Oh juga betul, seperti itu. mhm. Nah, ada satu tuh yang belum kita bahas, THE, THE, iya Take Home Exam. Nah, betul, kan mahasiswa tuh kalau disurvei milih mana ujian pasti milihnya THE. THE. Nah, sebenarnya istimewa apa sih THE itu, Mbak Ira? Oke, sebelum ke THE, mungkin teman-teman terutama yang semester 1 ya, Ya. kalau yang sudah semester berikutnya kan sudah punya pengalaman nih ya. Ya. Jadi di UT itu kan ada 2 jenis ujian. Ya. Jenis ujiannya itu objektif atau pilihan ganda ya. Heeh. Yang kedua ada uraian gitu. Oke. Nah, untuk THE sendiri itu ujiannya adalah uraian. Nah, Oh, esai ya, lebih ke esai, esai. ya betul. Dan biasanya itu nanti ada aplikasi khusus THE yang bisa diakses oleh mahasiswa di mana saja, boleh di rumah, boleh di kantor atau dimanapun, asalkan jaringan internetnya bagus, ya kan. Hmm, Nah, ini yang perlu harus digarisbawahi karena ini sering sekali terjadi tentang durasi waktu THE. oke. Jadi THE itu teman-teman mahasiswa diberikan waktu panjang 24 jam. Hmm, Tetapi di dalam 24 jam itu ada waktu lagi 6 jam hmm, untuk oke. mahasiswa mengunduh soal dari Oke. aplikasi THE, lalu kemudian mengerjakan dan sampai mengunduh Submit, sampai mengunggahnya kembali. upload, upload gitu ya. Heeh, itu Oke. hanya dikasih waktu 6 jam dalam waktu 24 jam. Jadi Oke. begini,
Yang sering disalahpahami mahasiswa itu hanya 6 jamnya saja. Iya. Dilupakan tuh yang 24 jamnya. Oke. Contoh gini, misalkan ujiannya tanggal 23 Desember. Ya, anggap saja 23 Oke. Desember itu biasanya mulai dari jam 6 pagi. 6.06 ya. 06, 06.00. 06 Oke, pagi gitu ya. ya. Baik WIB, WITA atau WTA WIB, WIT. WITA, WIT. Ya, Oke. oke. Nah, kalau dihitung 24 jam kan berarti ketemu lagi besok tanggal 24 jam 5.59 pagi. Iya, benar Ya, sekali. gitu kan. Nah, mahasiswa itu lupa tuh 24 jam. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang dia mulai Mengunduh. mengunduhnya soal di THE itu misalkan jam 4 pagi di Oke. tanggal 24-nya. Oh iya, berarti udah mau deket ya. Kira-kira tinggal berapa waktu lagi itu yang harus dikejar oleh mahasiswa? 2 jam. Nah, itu dia. Nah, tapi sayangnya banyak mahasiswa yang miss di Salah sini. paham. Disangkanya dari jam 4 pagi 24 itu masih ada waktu Itu ke 6 6 jam. jam. Bayangan dia Betul. mungkin dia jam 4, selesainya jam 10. Betul. Padahal di jam 5.59 tanggal 24 itu otomatis sistem Sudah ditutup. Iya, Iya, nah itu oke. sering sekali mahasiswa miss di situ ya. Jadi lupa dengan waktu yang 24 jam. Jadi teman-teman mahasiswa yang mendapatkan jadwal ujian THE diperhatikan betul-betul waktu 24 jamnya gitu supaya tidak mepet-mepet waktunya. Dan jangan membiasakan submit itu di jam 5.58 ya. Betul. Karena Khawatirnya 5.58 iya. Buffering muternya itu Betul, bisa sampai jaringan 1 internetnya menit. kan Iya. kadang-kadang kita punya kendala di sana ya. Jadi kalau kita memang udah menyiapkan diri untuk ujian, kenapa kita tidak mulai mengunduh dari jam Iya. 6 itu saja? Jadi kita tidak terburu-buru waktu, kita mendapatkan waktu maksimal mengerjakan 6 jam 6 jam itu. dalam waktu 24 jam. Jadi misalkan jam 1 siang tanggal 23 Ya. kita mengunduh, berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sore itu sudah batas maksimal dia harus mengunggah. Karena kalau lewat dari jam 6 juga sistem otomatis tertutup, dihitung 6 jam itu. Meskipun masih dalam waktu 24 jam. Oke, baik. Nah, menarik juga. Mengunduh soal dari THE kemudian bisa dikerjakan dengan menulis jawabannya, lalu kemudian nanti jawabannya itu bisa di-scan atau difoto lalu diunggah lewat aplikasi yang sama. Oke, berarti jawabannya itu tidak hanya diketik gitu. Itu maksudnya gitu ya? Iya, boleh. Sebaiknya sih diketik ya supaya kadang-kadang kita kan nulisnya suka berantakan. Nah, supaya nanti korektornya itu bisa membaca dengan lebih baik. Jadi memang sebaiknya jawabannya harus diketik. Oke, baik. Jadi menarik ya, Bu Ira ya, di THE tadi ya. Betul. Nah, ini juga sering tuh kejadian di grup mahasiswa. Kadang kalau udah ujian, ada banyak tuh yang bertanya. Dia itu tidak bisa mengunduh. Tidak bisa mengupload. Dengan alasan, dia itu misalkan nih soalnya udah di-share sama temennya. Ya, misalkan nih temennya udah nge-share nih soal, jadi dia malas buka gitu, hemat kuota lah. Nah, ternyata itu salah ya? Iya, nggak bisa itu. Karena kan Oke. akan terekam jejak teman-teman mahasiswa ketika mulai mengakses aplikasi THE-nya itu kan akan terekam sama sistemnya. Jadi kalau misalkan dia tidak buka, ya dia tidak akan bisa mengunggah. Jadi memang masing-masing mahasiswa harus membuka akun THE-nya sendiri gitu. Tidak bisa, saya nyontek dong pakai soal kamu gitu, itu nggak bisa. Ya, Gitu. berarti kadang kan ada gini nih, masih kita kan nggak memungkiri mahasiswa kita kan kadang ada yang di daerah yang sinyalnya sulit. Nah, untuk menghemat kuota, mungkin dia tidak mendownload soal. Iya. Dia mungkin ngambil dari soal yang udah di-share sama temennya, hanya soal loh gitu, bukan jawaban. Terus dia kerjakan, ternyata pas dia buka, dia tidak bisa upload. Iya. Alasannya ternyata dia belum harus perintah mengunduh soal dulu ya. Jadi soal. itu perlu dicatat teman-teman mahasiswa. Jadi kalau teman-teman mahasiswa semua mendapatkan modus ujiannya THE, pastikan bahwasannya ketika kita login kita harus mengklik unduh soalnya. Betul sekali. Karena menu uploadnya tidak akan muncul ya, dan mungkin waktunya itu tidak akan terhitung di jam segitu gitu ya. Ya, itu juga salah satu banyak kendala mahasiswa yang pada akhirnya gagal ujian. Nah, itu sayang sekali ya udah dimudahkan dengan modus THE. Sayang banget nih nggak memanfaatkan THE ini dengan baik gitu. Itu untuk mahasiswa S1 yang 24 jam. Sementara kalau untuk yang mahasiswa S3 mungkin ada teman-teman di sini yang sedang melanjutkan S3, mahasiswa UKIP untuk S3 UT itu dikasih waktu 7 hari. Oh, S3 lebih lama. Panjang, karena mungkin soalnya lebih sulit ya gitu. Oke. Baik, Mbak Ira kita baca pertanyaan dulu ya. Tadi ada salah satu pertanyaan ya. Salah satu pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan ujian. Ini dari kita aja anggap dari mahasiswi kita. Okay. Pertanyaan gini, Kak, saat
Kalau saat ujian UTM, berarti Mhm. UTM ya, UTM, oke. ada kondisi di mana dia itu sakit. Mhm. Sakit, artinya dia tidak sanggup untuk datang. Nah, itu bagaimana ya solusinya gitu? Iya. Oke, tadi sudah saya sampaikan, selama masih ada bukti-bukti yang memang menguatkan Mhm, bahwa dia sakit begitu sehingga tidak sanggup untuk datang ke lokasi ujian tatap muka, maka dia mhm, bisa mengajukan apa namanya susulan, tapi susulan tidak berupa UTM karena UTM hanya dilaksanakan serentak pada saat itu, gitu ya. oke, Jadi tidak bisa heeh, ada lagi jadwal UTM. Jadi nanti misalkan di ACC bukti-buktinya memang sudah diterima mhm, gitu dan dinyatakan valid, maka akan dialihkan ke ujian online gitu. oke. Jadi durasi online kan ujian online kan cukup Cukup panjang ya. panjang lah Mhm, ya. betul. Tapi itu tidak akan mempengaruhi bobot penilaian atau Oh apa? tidak, Apakah tidak. berpengaruh? Tidak ya? Enggak, Oke, tidak. sekali lagi dipastikan berarti tidak. Tidak. Jadi eh, tipsnya ketika itu terjadi, Mhm, berarti teman-teman mahasiswa harus komunikasi dulu. betul. Jangan dipendam aja. Karena kan maksudnya kita gini, dia sakit, terus dia diem aja. Iya, Tahu-tahu udah seminggu baru ngasih tahu betul gitu. sering sekali. Sebaiknya, Mhm, walaupun sakit, mungkin kita bisa menghubungi koordinator ujian atau PBJJ terdekat, iya, biar bisa menginfokan dan mungkin bisa menangguhkan ya, istilahnya itu ya. iya. Nanti kita bisa dikasih opsi untuk pindah ke ujian Ya, online seperti itu. selama tadi didukung oleh bukti-bukti valid. Nah, ya jadi jangan bilang asal-asal. Kadang kan gini, saya sakit Bu, tapi nggak ada bukti dokter, kita Iya, bisa mhm, percaya seperti apa betul gitu loh. sekali, Jadi ya. memang harus diperkuat dengan bukti-bukti bahwasanya ada surat dokternya mungkin, tapi Mhm. nggak usah foto infus juga ya. Karena kan gini ya, saking nih Bu Ira nih nggak percaya nih ada surat dokter, saya foto infusnya, rekap hariannya, mungkin kalau validnya memang seperti itu, tapi etikanya mungkin cukup surat dokter Iya, saja nanti ya. ya nanti bisa dikondisikan dari UT daerahnya masing-masing seperti apa pengajuan bukti validnya. Oke. Kita baca lagi ya. Ada pertanyaan. Nah, ini nggak ada ini at siapanya ya. Oke. At an_nis05. Oke, terima kasih at Anis. Anis kali ya. Yes, Anis, terima Anis. kasih Mbak Anis, Mbak atau Mas kali ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Nah, ini berarti untuk THE menguploadnya ada aplikasi atau linknya. Ada the.ut.ac.id. .id. Oke, the.ut.ac.id. Nah, jadi sebenarnya ini sudah ada di materi PKTU ya, kalau nggak salah ya, Ada, Pak Daro ya udah disampaikan mhm, juga di materi PKTU. Jadi mhm, rekan-rekan mahasiswa memang apapun yang disediakan oleh UT semacam kayak keterampilan belajar jarak jauh, kemudian PKTU, workshop mhm, tugas dan mhm, lain-lain, ikutilah itu dengan baik. betul. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, Pak Darul bilang suksesnya itu juga ditentukan oleh kita mengikuti setiap proses yang disediakan oleh UT. Yes, Ya, betul. Mencari tahu ya kan anak-anak ya, zaman sekarang terkenal dengan FOMO-nya ya. Jadi heeh, follow Instagram dari setiap UT daerahnya ataupun ya, sosial media apapun yang berhubungan berhubungan ya, ya dengan perkuliahannya gitu sehingga akademiknya. informasi-informasi itu kan bisa Hmm. didapatkan Ya, gitu. sama juga nih. Bagi yang belum follow Instagram Ekip, silahkan di-follow ya. Jadi semua info-info terupdate itu akan kita share juga Mhm. berhubungan dengan kegiatan akademik, kemudian ujian, registrasi, dan masih Semuanya. hal banyak lainnya kita bisa dapatkan di sosial media Iya. Instagram, baik Mhm. itu FKIP ataupun mungkin yang UT ya, UPBJJ atau UT. UT-nya langsung yang centang Betul. biru seperti Mhm. itu. Oke, satu lagi pertanyaan dari mahasiswa kita ya, Mhm. Bu Ira ya. Dari @eno Rosoneri. Halo Mbak Eno, mungkin kalau masih stay sama kita disapa dari apa belahan mana gitu, Oh misalkan iya, dari halo Mbak Eno. Indonesia bagian mana gitu ya. THE itu nanti bukannya di Iya, SIA My UT kan iya. gitu. Ada Oke. ada di SIA. Sekarang mah UT ya. Ya My UT. Heeh. Berarti ada di situ juga. Mhm, atau bisa juga langsung mengetik sendiri gitu ya, apa Ya. aplikasinya di eee, browser manapun gitu. Oke, kalau My UT itu maksudnya yang di APK itu atau bukan sih? Yang di Play Store? Kan ada yang Play Store juga ya, seperti itu Mhm, ya? mhm, mhm. Oh, oke. Ya, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya yakin masih banyak nih, masih banyak pertanyaan seputaran-seputaran ujian ya, karena ini bentar lagi nih bakal ngadapin ujian nih, pasti bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab, mungkin terakomodir di grup. Nah, Mhm. bisa kita tampung di sini, oke? Jadi untuk sementara kita break dulu ya, break dulu 5 menit. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, oke? Mbak Ira, terima kasih kesempatannya sudah hadir di sini. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya diundang di kegiatan kita hari ini
walaupun nanti mungkin ada seri-seri berikutnya. Oke. Oke, Mbak Ira, ada pesan untuk mahasiswa kita yang akan ujian? Silakan disampaikan. Yang pasti siapkan mental untuk menghadapi ujian ya, meskipun ini hanya ujian perkuliahan, tapi ini berpengaruh pada kehidupan kita kan, karena kan kita Ya, kuliah kan untuk memperbaiki kualitas hidup gitu. Jadi ya. siapkan mental, belajar yang benar sesuai tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darwo, kemudian manajemen waktu dalam mengerjakan soal. Oke, Oke. mungkin tadi belum ya, sekalian saja karena setiap ujian itu kan pasti ada durasinya gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan UTM itu ada durasinya 90 menit, UO juga 90 menit begitu ya, kecuali TAP 180 menit. Ya. Dan mahasiswa S2, S3 itu 180 menit. Hmm. Nah, itu tolong teman-teman pahami dengan waktu itu. Misalkan teman-teman ingin mungkin juga ada kebutuhan lain gitu, pengen buru-buru pergi, perhatikan dulu waktu. Durasi misalnya ujian online itu minimal 60% soal harus sudah dikerjakan baru bisa ngeklik selesai. Oke, Begitu. Begitupun ya. juga kalau UTM tidak bisa meninggalkan ruangan kalau belum minimal 45 menit Waktu waktu berjalan. berjalan. Oke, Jadi itu. ya. Jadi manajemen waktu pada saat mengerjakan ujian itu juga perlu diperhatikan Siap. supaya Oke. ujiannya berlangsung dengan lancar dan teman-teman bisa lulus. Ya, itu pesan dari Ibu Mutiara Makta. Jadi manajemen waktu itu sangat penting teman-teman perhatikan. Jadi Betul. saya pikir ya, oh mungkin karena dia udah sangat menguasai tek 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 30 menit boleh keluar. Ternyata tidak juga ya. Jadi ada batasan waktu minimum, dia Betul. harus stay di situ baru bisa klik tombol selesai. Oke, Bu Ira, terima kasih banyak. Super sekali materinya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Oke, kita pamit dulu, kita break 5 menit. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita. Dengan adanya acara ini, saya berharap mungkin mahasiswa sekalian akan semakin paham tentang teknis ujian ya Pak, terutama mahasiswa-mahasiswa baru kita. Jadi ketika ujian berlangsung dia tidak kekurangan waktu, tidak miss di jadwal ataupun miss di tipe ujian lah gitu. Oke. Nah, menarik sesi ketiga ini kita akan baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari live DJ kita. Yang pertama dari Vina Puspita 34. Halo Kak Vina Puspita 34. Di sini pertanyaannya THE itu surat pertanyaan pernyataan ya. Oke. THE itu surat pernyataan kejujuran BJU, identitas dan jawaban harus dalam satu file kah? Nah, mungkin itu bisa dibantu jawab oleh Pak Darwo. Apakah satu file maksudnya gitu Pak? Ya. Jadi kenapa harus satu file? Supaya si korektor itu melihat benar bahwa ini memang kerjanya Mbak Vina. Oke. Jadi jangan dipisah karena itu satu rangkaian yang memang bisa dilihat oleh korektor. Kan korektor kita kan bermacam-macam, ada yang di Kalimantan, yang di mana-mana kan. Iya. Itu harus betul-betul patuhi itu. Dan jangan, mohon maaf aja, ada mas yang curang mas. Itu suka difoto katalog, iya bisa di katalog. Modul yang foto, dikira nggak dikasih. Oke, iya. Jangan. Kalau mau menggunakan adalah pernyataan diunggah, ikuti aturan itu pasti aman. Jangan tadi dibahas, sebaiknya diketik. Harapannya apa? Supaya tulisannya bisa terbaca. Kadang-kadang ada yang nakal, karena saya nggak bisa kerjakan, terusnya ngarang aja ngawur gitu. Iya. Nggak bisa terbaca. Justru itu merugikan mahasiswa, tidak akan dikoreksi dengan baik. Iya. Jadi trik-trik seperti itu ditinggalkan saja ya Pak Darwo ya. Betul. Oke, jadi banyak juga sebenarnya temuan-temuan kita ya di lapangan ya. Seperti kalau ujian tatap muka, UTM. Ya. Nah, trik kita adalah kerjakan, baca soal itu. Jadi begitu dapat soal, baca petunjuk ada berapa soal. Jangan sampai udah dapat begitu udah tuh halamannya kurang misalnya. Oke. Jadi baca aturan itu ada petunjuknya. Jadi baca. Bener nggak punyanya si Ira? Jangan-jangan punya si Ira yang satu. Oh gitu ya. Nggak boleh harus dibaca karena itu sudah ada by name, by nama. Udah jelas jangan salah. Kalau salah
pasti akan rugi yang bersangkutan. Karena tidak Iya. sama, tata lain sebagainya. Mm. Dan kalau mau mengejar itu, ya soal kan boleh coret-coret. Kalau Ya. memang nggak bisa, nomor satu nggak bisa, ditandain aja lingkari belum dikerjakan. Jadi nanti nggak akan nyari-nyari mana yang belum bisa kerjakan. Sudah ada tandanya di sana. Ya. Termasuk yang ujian online juga begitu. Kalau Hmm. nggak bisa lewatin aja, nanti balik Iya. lagi ada kertas kosong minta ke panitia ditulis nomor satu Hmm. belum, nomor 5 belum, 10 belum misalnya gitu, Hmm. sehingga balik lagi. Oke. Dan yang suka aneh adalah mereka yang ujiannya misalnya statistik, Ya. matematik, Hmm. itu kadang-kadang nggak dikasih kertas soalnya itu boleh dicoret kan, itu masih utuh. Dikasih kertas lembar coretnya utuh. Jadi jadinya sastra matematika atau sastra statistik. Iya Dia benar. jawab A. B. Dari mana? Iya. Itu harus ada langkah-langkah untuk bisa Iya. membaca ABCD-nya. Iya benar. Nah, itu kadang-kadang juga begitu. Itu salah satu kedua yang masih lakukan mahasiswa. Iya Supaya benar. nilainya bagus. Jangan Oh. ngaku bisa, tapi begitu nyatanya kan. Iya benar juga ya Pak ya. Jadi menarik, jadi sastra matematik ya Pak. Ya, iya. Tidak ada coretan tapi jawabannya ada. Nah, itu Betul. datangnya dari mana Dari gitu mana? ya Pak. Oke baik. Jadi memang teman-teman mahasiswa memang diperhatikan betul apa yang diinstruksikan di soal, apa yang Iya, disuruh. betul. Dan mungkin benar tuh ya seperti dibilang Pak Darul, anggapannya saya bikin aja kayak gini tulisannya agak ngawur gitu. Kadang nggak diperiksa, mana tahu yang dilihat cuma banyaknya saja. Tapi jangan salah, UT itu korektornya sangat jeli. Betul. Ya, dia sangat detail. Jadi kalau teman-teman jawabannya nggak jelas ya, berarti yang rugi nanti teman-teman Betul. sendiri. Padahal Karena kan take exam di rumah padahal kan. iya, padahal di Gampang rumah ya banget Pak ya. kan ya. Jadi kalau memang seperti itu siapkanlah dengan baik. Kalau memang menulis, tolong tulisannya dirapikan, bisa terbaca dengan baik. Oke. Nah, kita lanjut ya Pak. Ada Baik. pertanyaan berikutnya dari @aprilianti7932. Halo Mbak Aprilianti, di sini bertanya, Kak, izin jelasin sistem ujian online atau UO, sistem dan pengerjaannya juga lama pengerjaannya. Berarti mendetail tentang UO nih. Durasi. Oke. Boleh dari Mbak Ira dulu. Ya, untuk durasi ujian online tadi sudah saya sampaikan itu 90 menit. Ya, Oke. 90 menit, tapi kalau untuk TAP itu 180 menit. Gitu. Nah, apa sistem mekanismenya tergantung kalau misalkan dapat ujian yang soal ujian objektif atau pilihan ganda ya, nanti kan muncul soal-soal yang sifatnya A, B, C, D gitu kan, sehingga mahasiswa tinggal ngeklik aja B atau C Yang atau A jawaban atau D, paling pilih benar. yang jawaban yang paling benar gitu. Nah. Sedangkan kalau ujian online uraian nanti akan diberikan kertas buku jawaban oleh panitia di lokasi, kemudian itu langsung ditulis, dikerjakan begitu. Nanti akan diupload di situ juga. Oke. Baik, mungkin boleh di-spill sedikit Pak. TAP itu apa sih? Mungkin mahasiswa kita yang baru nggak tahu tuh TAP itu apa. Jadi mungkin TAP, taunya tab mungkin ya. Nah, TAP itu apa Pak? Mungkin di-spill sedikit Pak. Tugas akhir program Oke. yang dia bisa ditempuh kalau mahasiswa itu sudah mengambil minimal 109 SKS. Oke. Boleh mengambil TAP. Nah, tapi kalau yang sistem paket, dia akan muncul di semester 7 atau 8. Oke. Jadi untuk mahasiswa akhir biasanya nih Akhir, TAP. TAP itu ada tugas akhir program. Karena ada yang RPL, terus yang tidak sistem paket, dia ngeteng mata kuliah. Nah, itu kalau sudah total SKS yang diambil 109 boleh TAP. Nah, TAP itu terjadi di beberapa mata kuliah pendukungnya. Jadi misalnya ada pengadilan hukum dan sebagainya, itu ada 5, itu harus dibaca oleh mahasiswa. Oke. Nah, biasanya soalnya adalah berkaitan dengan yang sedang in di waktunya. Ya, kekinian lah ya Pak ya. ya. Kan itu dari Studi teori, kasus. karena studi kasus jadi diaplikasikan ke seperti apa sih yang di lapangan. Oke, berarti sebenarnya TAP itu juga memperkuat analisis ya Pak ya. Betul. Kalau nggak pernah baca koran, nggak pernah dapat informasi, memang Ya. kalau hanya baca buku toh agak berat kan. Agak kewalahan luar ya. gitu kan. Ya, oke. Tapi insya Allah kalau mereka biasa baca koran, dapat berita, modul dibaca itu dengan teori, ketemu kayak mengaduk terus Betul. jadi sebuah analisis ya Betul. Pak ya. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin perlu tahu TAP itu tidak seperti pilihan ganda yang Bukan. tingkatan soalnya cuma C1, C2, itu lebih ke C4, C5 ya. Betul. Analisis yang kuat, kemudian ada teori yang relevan yang mungkin kita aduk jadi sebuah jawaban yang Iya. memang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Iya, betul Ya, sekali. berarti seperti itu TAP ya Pak ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang mungkin akan mengambil TAP kalau udah deket-deket mau tamat lah ya, udah istilahnya mahasiswa tingkat akhir nanti pasti akan ketemu dengan TAP gitu ya. Jadi TAP itu sebenarnya ada bimbingannya juga ya Pak, atau ada perkuliahannya juga ya? Betul.
Ada. Ya. Oh, berarti nanti Makanya diakhiri. kalau dari awal kita sudah paham apa sih yang harus dilakukan seorang mahasiswa, itu aman kok boleh. Iya. Banyak orang yang sesibuk apapun kuliah, tindakan orang yang sibuk Mm, main film sana sini bisa lulus juga. tetap. Iya, jadi banyak public figur di Iya. luar sana yang memang notabene mungkin lebih sibuk dari kita yang bekerja Iya, di betul. sini mungkin ya Pak, tapi tetap dia bisa meluangkan waktu untuk tetap ikut kuliah, ujian dan selesai wisuda gitu. Oke, berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Alvini ya, Alvini 23112. Nah, ujian online itu biasanya berapa soal dan minimal harus mencapai nilai berapa untuk lulus? Silakan Mbak Ira, minimal berapa soal? Soalnya kalau tergantung kalau misalkan objektif ya biasanya minimal 30 ya Pak ya. Iya, Ada betul. 30 soal, Kayak ada matematik, ada statistik 40 itu soal, susah. Ya. iya gitu. Jadi bergantung pada keciri khasan prodinya Prodi, masing-masing oke. atau mata kuliahnya begitu. Sedangkan untuk minimal nilai kelulusan itu sudah ada di ranahnya prodi masing-masing ya Pak ya untuk Betul. bisa menentukan itu. Ya, tapi kami berharap bahwa ujian itu kan hasil akhir ya. Artinya tutorial itu hanya bagian belajar, Mas. Ya. Tutorial online itu bagian belajar. Kalau UASnya tidak mencapai target yang sudah ditentukan, ya apa kita kasih model 50 misalnya ikut tutorial tatap muka, TTM atau TUWEB, kasih nilai 90 tutorial. Tapi ujian nggak sampai 30%. Ya ini otomatis akan hilang. Betul. Jadi minimal 30%. Harus minimal skor 30. Harus bisa. Oh, udah dikasih model bagus kok kalau tutorial. Iya. Makanya tadi saya katakan di awal tadi saya satu, kalau kita cari ilmu yakin bisa mengerjakan. Oke. Iya benar. Oke. Baik Pak, mungkin menyambung sedikit nih dari bahasan Bapak tadi, tutorial online tadi 30%. Nah, sebenarnya Pak, mungkin saya ada miss ya Pak. Kan ada TTM, ada TUWEB, ada tutor. Nah, itu kalau penilaiannya gimana tuh Pak? Ya. Kontribusinya Kan gitu. kalau tutorial tatap muka atau TUWEB itu kan 50%. Persen dari nilai TUWEB-nya ya Pak? Modalnya dikasih, modal belajar 50%. Iya, oke. Kalau tutorial online itu dikasih modal 30%. Kalau tugas mata kuliah TMK itu 20%. Atau enggak sama 100%. Iya. Nah, nilai-nilai ini kan hanya nilai bantuan belajar. Kalau sudah dikasih modal, nggak bisa mengerjakan sumbernya, ya ini akan tidak bermanfaat. Berarti nilainya punya tutor dong. Oh gitu. Mas, saya kasih nilai 90. Tapi ujiannya 20. 30, cuma betul 5 seberapanya. Iya. Buat apa itu? Udah kasih nilai bagus kok. Harusnya begitu kasih modal 50 atau 30%, 90, ya ini lebih bagus. 70 atau 100 gitu ya Pak. Oke. Ini bermanfaat. Iya. Oke, terjadi match Jadi di situ ya. Salah kaprah bahwa saya tutorialnya bagus kok 90, satu tutorialnya bagus 90. Kenapa nilainya E? Nah, D, ya benar. Jadi ujiannya tidak sesuai. Iya, oke. Jadi salah satunya itu bisa menjawab tuh keluhan-keluhan di luar sana yang mungkin masih seliweran. Kenapa sih saya tutorial online rajin jawab diskusi, rajin jawab tugas, kok ujian saya masih D, nilai akhir saya masih D. Yang disalahkan yang mengajar di tutorial online. Padahal bukan di sana, ya Pak ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Darul, sumber kesalahannya bukan di si tutornya, tapi mungkin di si mahasiswanya yang ujian akhirnya tidak mencapai. Makanya kalau ujian jangan buru-buru. Dikasih waktu 90 menit. Maksimalkan. Boleh, maksimal 90 menit. Boleh keluar kan setelah 45 menit. Iya. Nah, kadang-kadang orang 30 menit udah keluar. Padahal dia nggak belajar. Kemudian dia akan ngomong, sumber nggak lulus bareng sama saya. Nggak belajar. Nah, jangan sampai terpengaruhnya itu gengsinya tinggi. Jangan. Kalau kita ujian harus nilai bagus, ya waktunya manfaatkan 80%. Niatkan dengan baik, nilainya bagus, manfaatkan waktu yang disediakan. Kalau sudah dicek, oh ya masih ragu-ragu, hapus, iya. Berarti kan ya siap, benar. Jadi masih ada waktu ya Pak, kita menyediakan waktu, manfaatkanlah itu dengan baik. Oke, dari pertanyaan Lisna Rahmayanti, bagaimanakah cara trik menjawab soal esai UOTAP? Silakan Mbak Ira. Tadi sebenarnya udah disampaikan ya sama Pak Darwo. Jadi kan kalau UOTAP itu kan tadi sifatnya uraian, ya. Dia memadu-madankan beberapa mata kuliah ya Pak ya, memadu-madankan beberapa mata kuliah, lalu kemudian nanti dihubungkan dengan kasus-kasus yang ada di sekitar kita saat ini gitu kan, tergantung dengan program studi apa yang diambil. Kalau yang itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Iya, berkaitan proses pembelajaran. Baik dengan baik, yakin bisa mengerjakan.
Betul, biasanya berkaitan Hmm, dengan proses pembelajaran. Kayak misalkan contoh karena saya dosen PG PAUD gitu kan ya, maka pertanyaan-pertanyaannya ya bersifat kasus-kasus yang ada terjadi di dalam kelas gitu. oke. Nah, nanti mahasiswa akan diminta untuk apa namanya? Ya menganalisis Apa minimal sih yang salah di kasus ini gitu ya? menganalisis kasus-kasus yang ada di soal tersebut Oke. seperti apa. Nah, itu digabungkan dengan teori-teori itu akan jauh lebih bagus lagi gitu Hmm, dan kemudian juga hipotesa ataupun analisis dan kesimpulan teman-teman hmm. atas apa uraian jawabannya tersebut Ya karena gitu. RPT itu kan ada misalnya membuat RPT, Mhm, SKH, bener nggak betul, ngajarnya? Kalau SKH-nya begini, oh dia ngajarnya begini, bagaimana untuk supaya dia lebih baik? betul. Misalnya Ya. seperti Perbaikannya itu. seperti Perbaikan apa? seperti apa? Ya, tapi perbaikan tentu butuh analisa Oh dulu. iya Betul, dong, tentu. Kayak kita berobat ya, Pak. Mhm. Sakitnya betul, tahu, sumbernya apa, baru kasih obat. Ya, betul. Jangan obatnya apa, mhm. sakitnya apa, nggak Eh, nyambung. Ya, Ya, jadi kita harus oke. mendiagnosa dulu kan, mendiagnosa Mm-mm, dulu apa sih kasus ini nih ada apa gitu. Ini udah betul atau belum sesuai dengan apa mm-mm. yang sudah mereka pelajari sebelumnya gitu kan tentang proses pembelajaran. Kan pasti ada mata kuliah yang mendukung itu kan, pengetahuan Ya. itu gitu. Jadi tahap itu sebenarnya kita memang analisa kita itu betul. Ya, Harus diasah di sana diasah. betul. gitu ya Pak. Mhm, Kejelian kita melihat oh ini ternyata ini salahnya di sini nih. mhm, Nah, betul. menurut ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya, oh kalau kayak gini kasusnya sebaiknya menggunakan apa gitu Betul. ya. Jadi Nah, sehingga terjadi peningkatan kualitas dari Proses proses pembelajaran proses itu. pembelajaran. pembelajaran di Ya. situ. Jadi Betul. Mhm. sudah bisa dipastikan ya, tab itu pasti muter di materi-materi yang sudah kita Betul. pelajari. Tidak akan menanyakan hal-hal yang mungkin jauh di ini Mhm. ya. Oke. Ya semuanya itu mas. UAS pun juga tidak keluar dari modulnya UT sebenarnya. Betul Hmm, sekali. Asal modul itu dibaca dengan baik. Iya. baik, ya. Mungkin yang ngebaca cuma rangkuman yang nggak ketemu ya, Pak ya. Betul. Atau Tapi jangan cuma latihan soal doang. Iya, ya benar. betul. Tapi yang Harus perlu tambah baik. diingat gitu, jangan mentang-mentang ini berbasiskan modul, lalu kemudian jawaban yang di modul itu Di copy. Copy paste. di copy Nah, paste plek gitu. Enggak, tapi Heeh, itu dijadikan satu acuan gitu dan tetap menggunakan kata-kata sendiri ya. Kalau ini heeh, ujiannya ujian uraian keren. begitu ya. heeh. Boleh juga ditambahkan dengan apa namanya materi-materi dari sumber-sumber lain, tapi Betul. tetap yang bisa mendukung jawaban soal tersebut Mhm. gitu. Intinya itu dijadikan pijakan ya, Betul bukan sebagai sekali. jawaban utama. Iya, biasanya Jangan di mahasiswa copy hanya paste. kopas aja tuh Atau gitu mungkin yang kan. dibilang Pak Darwo tadi, dia screenshot ya Pak. Jawabannya ini. Iya. Jadi itu kan kalau screenshot kemudian dia ngupload dalam PDF kan kita kadang susah ngedetek ya. Iya, Ini betul. sebenarnya ketikan apa enggak gitu. Kalau Word kan kelihatan Iya, gitu. korektornya juga pasti, wah ini mahasiswanya nggak ada Ah, effort untuk mengerjakan kan iya, gitu. artinya usahanya itu dia Mhm, juang menjawab soalnya itu mungkin masih rendah betul gitu ya Pak. sekali. Oke, menarik ya Pak. TAP berarti. TAP itu lulusnya di grade berapa sih Pak? Bisa Eh, dikatakan lulus? Minimal. minimal C. C. Berarti Ya, mahasiswa sekalian kalau dapat D TAP-nya sudah masih dipastikan harus mengulang atau kembali. semi juga kan. Oke, cemen juga tidak lulus. Ya, Berarti minimal C. minimal C tapi Minimal target C. kita A lah ya Pak ya. Iya. Harus Tadi, dong. tadi Ah, kan saya bilang IP 2,5 itu kalau saya hmm, nggak lulus. Kalau ingin IPK kita lulus dengan 3,5 gitu loh. Aja ya, saya juga nggak lulus gitu loh. iya, iya, Harus iya. B dan A. B Mas dan punya A. juga begitu. Tulis Hmm, besar-besar di kamar itu. hmm. IP saya 3,5 Targetnya. Ya. target. Atau ditulis Gitu. wishlist-nya atau saya ingin mencapai ini. Eh, Nah, terus kita dicentang-centangin harus ada tuh. Mas. Iya, Jangan jadi cuma sekedar lulus. jadi kita harus punya target, target yang jelas. Ini kita mau di ini seperti apa lulus dengan IPK berapa. Dan Pak Darwo tadi memberikan motivasi harus 3,5 ya Pak ya. Iya. Karena Kalau nanti misalnya PNS sekarang diminta 3. iya Kalau dia 2,99 kan nggak bisa nggak bisa juga. daftar ya Pak. Nah, Jadi kan kan rugi kan? kan nggak bisa lagi ya Pak. Nah, Misalkan nih itu dia maksud saya itu IPK-nya maksud saya, Mas. IPK-nya Bukan 29 gitu ya. bukan saya menakutkan bahwa situ nggak lulus, Heeh, bukan. Tapi iya. untuk mencapai nilai IPK 3,0 pasti Heeh, kalau rata-rata B semuanya baru 3,0 menurut saya. iya. Kalau dari 1 pasti kurang dari 3. Harus Pasti ada ya. A. Ah, iya benar. Jadi ada variasi A dan B saja. Betul. Jangan seliweran C, C, C-nya Heeh. dihindari ya. Pasti Jangan bisa kok kebanyakan C. asal mau belajar insya Ya, Allah. soalnya kalau dia berniat, Ya, fokus, tujuannya jelas, dan dia disiplin, ya, manajemen waktu bagus, insya Allah dapat yang ya. sesuai diharapkan. Oke, dari Ed Nesti. Eh, kenapa pindah lokasi ujian TAP statusnya belum berhasil, sedangkan mata kuliah lain bisa gitu. Mungkin ada suatu case, dia mau minta pindah lokasi ujian TAP, tapi statusnya tidak berhasil, tapi mata kuliah lain bisa berhasil. Nah, kira-kira itu gimana Teknis menurut itu ya Pak Pak ya. Darwo Ya, atau Bu kan Ira? kalau TAP itu kan urean, Mas. Hmm. Tapi datang di satu tempat. Hmm. Kalau itu kan sesinya hanya 2. Hmm. Sesi 1 pukul 8,
3 jam ke depan, Ya, dan pukul 1 3 jam ke depan. depan. Oke. Jadi cuma ada 2 sesi. Heeh. Nah, kapasitas di wilayah masing-masing tidak Tidak sama. sama. Oke. Nah, misalnya di Jakarta Timur itu cuma ada katakanlah di 5 sekolah. Setiap sekolah punya dua ruang. Berarti kan sekitar 20, berarti 40 Ya, komputer komputer. yang bisa digunakan. Nah, makanya jauh-jauh hari kalau mau itu segera melapor supaya bisa mengatur yang semacam ini. Betul. Karena saya tahu sesi 2 itu juga mempengaruhi juga. Ya, mepet, Gitu. terlalu Iya, mepet betul. juga ya, Pak. Ya. Oke, jadi dikembalikan ke Ya, itu yang lapor ke uji segera. komunikatif Iya. komunikasi kita gitu. Iya. Jadi jangan udah deket-deket baru minta saya minta Betul. ujian, ya. Tapi Tapi harusnya kan tidak boleh saya dari Jakarta Timur pindah ke Jakarta Selatan itu nggak boleh. oh, masih Karena dalam masih satu sama. zona. Kalau Oke. dari Tempat. Jakarta Timur ke Kalimantan itu Oke. pasti segera dilayani. Ya. Karena memang itu numpang ujian di daerah. Tapi kalau kita masih Seputaran DKI Jakarta iya, satu Satu divisi aja pindah UT. tempat kabupaten itu memang nggak boleh. agak sulit terlayani Iya, lah ya, betul. Pak. Karena Oke. kalau yang gitu kita lain itu banyak yang bermasalah di situ nanti. Hanya nguplek ngurusin ujian aja. Masa kapan sibuk kerjanya. mindahin ini Ya, aja ya, Pak. tidak semua. Ujiannya yang repot nanti. Ya, jadi benar. Jadi harus dicatat juga tuh. Kalau mau Pindah switch lokasi. ujian, ya jangan di dalam satu ini mungkin Ya. bisa jadi tidak terlayani ya, Pak. Setidaknya pindah provinsi gitu kan ya. Kalau masih satu Suatu- kabupaten tuh rasanya nggak akan Nggak, bisa. agak mustahil ya. Iya. Kenapa dipindahkan kan cuma Betul. dekat gitu Iya, ya. Mas satu divisi. Nanti ya, kalau itu dilayani berantakan di Iya. UT daerah UT mau- daerah. Semuanya minta. Minta. sama dekat rumah aja, nggak bisa begitu. Iya. Tapi juga itu ajang sebenarnya, ajang sosialisasi mahasiswa dengan teman-teman yang lain. Iya. Betul, bertemu Inilah dengan momen baik. ketemuannya gitu. Manfaatkanlah itu dengan baik gitu. Yang sebelumnya Silaturahmi. ya virtual saja, sekarang bisa bertatap muka. Ada lagi, Mas. Oke, kita lihat ada berapa pertanyaan lagi? Ada 2. Ini berarti 2 pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing. Oke, ini dari @Ahmad Faris. Tanggal 24 Desember saya 1 hari 4 matkul UU. Tapi jadwal bentrok dengan acara keluarga. Sudah izin ke UPBJJ, tapi katanya jadwalnya penuh. Nah, itu bagaimana? Nah, Itu yang gimana saya Pak? katakan, Ah. bahwa kita juga harus ikuti aturan di UT daerah. Betul. Ada kepenuhannya itu. Makanya kan sebenarnya jadwal-jadwal itu sudah ada. Oke. Ya tinggal nanti UB-nya mana, UT-nya mana, UT daerah mana, supaya bisa mungkin kalau ada, karena kalau 1 jam bisa disimpan, Mas. Kalau 4 harus beruntun terus. Betul. Iya, oke. Jadi sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Kalau mau ya dipecah. Sesi hari ini cuma 2 sesi. Nanti kapan ada jam kosong di tempat yang lain, Iya. bisa aja lagi. Itu bisa teknik yang semacam itu. Oke. Tapi ya, maksudnya jangan ngeluh kalau dipecah begitu. Jadi Yang harus sehari jalan cuma ongkos seperak, jadi 2 perak besok ya, jangan Ya. protes lagi juga. karena kan begitu. kesalahan dari dia juga ya, Pak Ya, ya. sama-sama lah. Sama atau tidak, Ah. tapi harus kita layani. Tapi ada prosedur yang harus diikuti. Ikuti dan memang UT pasti memberikan solusi terbaiknya, Terbaik baik di mahasiswa. UT-nya, baik di mahasiswanya, Betul. gitu ya. Jadi tadi itu ya jawaban dari Pak Darwo mengenai pertanyaan dari Bapak Ahmad tadi. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita closing ada dari @Harina AZN. Kak, USOP itu tata caranya gimana sih gitu? USOP itu maksudnya ujian semi proctoring. Oke. Silakan, Mbak. Ya sebetulnya sekarang udah bukan uji semi proctoring ya, apa namanya remote proctoring. Ya bisa mendaftar ke UT daerahnya jika memang ingin mengikuti USOP itu atau remote proctoring gitu. Ya. Kalau memang menginginkan itu harus segera melaporkan diri ke UT bahwa saya ingin ikut ujiannya yang USOP tadi atau remote proctoring begitu. Oke. Karena ada pengawasan juga. Karena nanti kan Jadi memang UT ngawasi juga, Jakarta ngawasi, UT Pondok Cabe, kita di daerah juga ngawasi yang bersangkutan. Ngawasi Karena untuk betul. membimbing masuk, secara prosesnya itu harus kita kawal juga. Iya, harus segera ini kalau memang mau pindah ke skema remote proctoring tadi harus segera lapor ke UT daerahnya itu untuk bisa segera diakomodasi gitu. Karena kan kita juga harus menyiapkan jadwal, kemudian menyiapkan juga orang-orang yang harus mengawasi itu. Ya, Gitu. karena itu apa namanya,
dia juga harus tahu jaringannya bagus atau Betul, tidak. harus pastikan Kalau udah lalu udah fasilitasnya. nggak bisa diapa-apain lagi, Mas. Iya. Oke. Jadi memang kalau mau ikut USOP ataupun remote proctoring harus pasti bahwa lokasinya itu memiliki akses internet yang bagus sekali. Karena kalau sekali saja kemudian terputus ya sudah akan gagal ujiannya gitu. Jadi memang positifnya memang kita bisa nyaman ya kita mengerjakan di mana saja gitu. Tapi negatifnya itu tadi kalau kita tidak bisa menyiapkan tempat yang koneksinya yang bagus ya itu akan merugikan juga. Ya, itu jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Koneksi itu kalau memang ujiannya sekarang namanya bukan USOP tapi remote proctoring ya. Nah, jadi memang koneksi itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai ketika sedang ujian kita kelempar. Dianggap berarti selesai Iya, ujiannya. khawatirnya begitu. Baik. Yang pasti kalau tadi mau itu segera saja lapor ke UT daerahnya. Ya, kalau mau melakukan modus yang berbeda dengan yang sudah dijadwalkan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir tadi tentang remote proctoring itu menutup pertemuan kita pada sesi siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Darwo yang sudah berkenan hadir, Ibu Mutiara Makta juga yang berkenan hadir. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya di Universitas Terbuka. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk sesi podcast kita pada siang hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas antusias yang luar biasa. Kita ketemu pada podcast seri-seri berikutnya. Tetap stay dan pantengin terus Instagram Universitas Terbuka. Akhir kata dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, makasih banyak pada ruang presenternya. Mbak Ida, terima kasih. Oh iya Bapak. Aduh.